Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bertemu kembali dalam podcast Geber UMKM Naik Kelas. Ini adalah disingkat dengan Gebuk. Dan kali ini kita ada tema kepemilikan nomor induk berusaha untuk tumbuh kembang UMKM dalam memasarkan produknya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi banyak sekali bidang usaha. Dan juga tentu saja untuk bidang usaha tersebut akhirnya banyak yang ada yang tumbang, bahkan ada yang beralih menjadi mengecil, tapi juga tetap ada yang bertahan. Nah, kali ini tentu saja pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu untuk bangkitnya kembali setelah pandemi ini berakhir. Ataupun ini sedang perjalanan menuju untuk kembalinya bangkit para pemilik UMKM. Dan Bapak Ibu sekalian, yang tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak sedikit bahwa teman-teman ataupun rekan-rekan wirausaha yang akhirnya beralih ke UMKM setelah terdampak PHK ataupun juga terdampak dari pandemi COVID-19 terutama dalam ekonomi. Dan ada hal ini yang sering dilupakan oleh mereka, yaitu mendaftarkan NIB untuk usaha mereka. Di sisi lain tidak sedikit dari kalangan UMKM sendiri yang juga belum memiliki NIB. Nah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari ketidaktahuan UMKM sampai dengan tingkat kesadaran dari UMKM itu sendiri, walaupun sudah diberitahu. Karena sebenarnya kalau Anda memiliki NIB, akan memudahkan usaha ke depannya, mulai dari perizinan, legalitas, dan sebagainya. Dan seberapa penting NIB itu, kita nanti akan mengulik lebih jauh lagi bersama dengan narasumber-narasumber kita. Kali ini sudah hadir bersama dengan kita adalah yang pertama Bapak Agus Priyono MEC, selaku Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Agus, Sugeng Rawuh. Dan juga pada kesempatan kali ini hadir juga Bapak Haji Muhammad Yazid SAG, selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum. Sugeng Rawuh Pak. Dan juga tentu saja tidak lupa hadir bersama dengan kita Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Sugeng Enjang Bu, selamat datang, selamat bergabung. Dan mungkin kita akan langsung saja untuk mempersingkat waktu juga tentu saja. Mungkin ini para penonton sudah penasaran sebenarnya NIB itu apa, bagaimana, dan apa yang diharapkan dengan adanya NIB tersebut. Yang pertama mungkin ini Pak, dari Pak Agus Priyono. Sebenarnya apa atau Pak NIB berbasis resiko itu Pak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu permesa yang ada di rumah. Kita tahu bahwa pada akhir tahun 2020 pemerintah sudah menetapkan atau menyetujui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya adalah bagaimana supaya proses perizinan itu yang selama ini mungkin dianggap sebagai sesuatu yang ruwet, yang prosesnya panjang, itu juga kalau kita berbicara masalah persaingan di dunia internasional itu membuat Indonesia itu untuk ease of doing business-nya itu tertinggal dibanding negara lain, terutama negara-negara di ASEAN. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu supaya kita lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk dapat diterapkan itu ada 51 peraturan itu peraturan presiden ada 4, kemudian ada 47 peraturan pemerintah. Ini sifatnya integrated yang menggabungkan sekitar 79 undang-undang itu ya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu di PP 5 itu adalah mengenai perizinan berbasis resiko. Nah, ini yang kita akan masuk gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi dengan undang-undang berbasis risiko semula itu yang didasarkan pada izin, sekarang basisnya adalah tingkat risiko. Risikonya itu ada beberapa. Ada tingkat rendah, ada tingkat menengah, ada tingkat tinggi. Tapi di menengahnya itu bisa dibagi dua, menengah rendah sama menengah tinggi. Apa yang dijadikan itu risiko? Risiko itu melihat misalnya potensi bahaya, kemudian tingkat bahaya, masalah lingkungan, kemudian identifikasi kegiatan. Jadi ke sana arahnya gitu ya.
Ini semua tentunya tadi arahnya supaya perizinan itu lebih mudah, lebih cepat, kemudian transparan. Yang selama ini bisa dikatakan itulah kendala mengapa kok ngurus izin itu susah. Dengan sistem yang baru itu diharapkan itu menjadi lebih mudah. Itu seperti itu ya. Namun Bapak Ibu semua perlu kita ketahui ini perlu proses. Orang mungkin mengharapkan kok setelah adanya undang-undang yang baru kok kita tetap saja mungkin masih merasakan ada kendala. Ini proses. Tadi karena ini integrasi dari 79 undang-undang perlu waktu. Jadi bicara masalah sistem itu sebetulnya yang menentukan beberapa hal. Satu, sistemnya itu sendiri yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi. Sebetulnya teknisnya itu dikembangkan oleh PT Indosat. Masalah regulasi. Regulasi menyangkut banyak hal gitu ya, termasuk di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian menyangkut kesiapan SDM. Ini lebih ke daerah gitu ya. Kemudian juga menyangkut Sarplas. Untuk DIY, 2 terakhir saya pernah sampaikan ke pusat, kami siap. SDM sama Sarplasnya. Karena internet insya Allah kalau Jogja sudah merata ya. Cuma aspek masalah sistem sama regulasi ini lebih tergantung kepada pusat. Sejauh mana mereka menyiapkan sistem secara baik, regulasi secara baik, secara memadai gitu ya. Ini sementara ini yang kita rasakan sebetulnya. Meskipun undang-undang itu tujuannya sangat baik, tapi dalam prakteknya masih perlu waktu untuk sampai ke tingkat sempurna. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, baik, Pak. Secara umum gitu ya. Ya, jadi ini masih dalam proses perjalanannya. Betul. Harapannya untuk semua pihak juga bisa turut membantu. Untuk UMKM, untuk koperasi kalau bisa ikuti ya. Untuk koperasi, kalau kita masuk ke koperasi itu sama harusnya masuk ke OSS RBE. Cuma tadi di PP 5 itu belum mengcover itu. Jadi sementara tetap kita layani untuk provinsi kita layani di Dinas Perizinan Penanaman Modal. Kira-kira seperti itu gitu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin kalau kita ulik sedikit lebih detail, Pak, tentang tadi NIB berbasis resiko. Ya. Resiko-resiko apakah mungkin yang secara detail akan bisa dihadapi oleh UMKM tersebut, Pak? Ya. Jadi kembali, kalau bisa kita bicara masalah risiko, sama masalah lingkungan, masalah keselamatan, masalah kalau dari segi gedung itu tingkatnya berapa gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim, ini UMKM masuk risiko rendah, nggak juga gitu ya. Dampak lingkungan seperti apa? Kira-kira seperti itu ini ya kira-kira. Jadi banyak yang dipertimbangkan, tapi intinya adalah masalah risikonya. Begitu itu tingkat risikonya rendah, itu akan NIB itu sudah berfungsi sebagai tadi legalitas. Nanti untuk persyaratan mengurus masalah kepabeanan, masalah untuk halal, segala itu udah otomatis ke sana. Tapi begitu naik, misalnya risikonya ke menengah rendah, nah itu semakin namanya NIB plus sertifikat standar. Tapi pengecek verifikasinya melalui sistem, itu cepat juga. Menengah tinggi, nah ini harus ada verifikasi. Apalagi yang tinggi, ini lagi hampir sama seperti sebelumnya. Kira-kira seperti itu ketiannya. Oh, baik, Pak. Ya, benar sekali, Pak ya. Dan itu pastinya juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan data-data dari UMKM itu. Ya. Gitu, Pak. Gitu. Baik, Pak. Lalu ini kita bicara tentang upaya pemerintah dalam rangka, terutama untuk dari Dinas BPM, Pak ya. Ini dalam rangka untuk pemenuhan NIB terhadap UMKM itu apa aja yang sudah dilakukan, Pak? Ya. Jadi kami Dinas Perizinan Penanaman Modal tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Satu, mengenai pentingnya izin. Apa sih? Mengapa perlu izin? Jadi izin itu sifatnya wajib, Mas. Semua. Baik itu perusahaan perorangan, pelaku usaha, maupun yang lainnya itu termasuk koperasi. Wajib itu sifatnya gitu ya. Kemudian yang kita lakukan juga sama. Kita melakukan serangkaian sosialisasi ke masyarakat bersama juga dengan anggota dari DPRD Komisi B tentunya yang membidangi masalah ekonomi. Sama, kami juga melakukan talkshow di televisi. Harapannya ini semua ini masalah NIB perizinan itu masyarakat semakin teredukasi mengenai pentingnya perizinan. Ya, kira-kira seperti itu. Termasuk yang mudahan hari ini yang kita lakukan itu sebagai bagian juga dari sosialisasi mengapa kok pelaku usaha perorangan itu perlu mengurus izin sih, kira-kira seperti itu. Itu Mas kira-kira. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Mungkin ini jadi lebih jelas lagi sebenarnya apa pentingnya dari NIB itu dan bagaimana prosesnya. Ya. Dan kita menuju ke Pak Yazid ini, Pak. Ya. Pak Yazid ini kalau dari Pak Yazid, kebijakan apa yang diambil dalam rangka untuk memberi kemudahan berusaha, Pak, untuk UMKM-nya, Pak? Ya, sebelum ke sana saya berikan apresiasi dulu pada Bu Siwi selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan juga Pak Agus. Kami dari legislatif memberikan apresiasi karena rekan-rekan dari eksekutif ini serius untuk kemudian memperhatikan keberlangsungan UMKM. Karena kami menganggap penting ini. Kenapa? UMKM ini adalah sebuah lembaga usaha yang justru selalu eksis ketika terkena goncangan badai. Ini sudah terbukti. Mulai dari 98 dulu krisis ekonomi, kemudian 2011 krisis juga, kemudian sekarang yang paling bisa eksis itu adalah UMKM. Sehingga kami memberikan apresiasi. Nah, kemudian juga ada perundangan yang baru, kemudian ditindaklanjuti, ini kami juga memberikan apresiasi. Yang terpenting dalam hal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada teman-teman UMKM. Jadi kita berharap seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, memberikan kemudahan untuk teman-teman UMKM ini mencari izin. Karena ini sangat penting sekali bagi masyarakat, terutama warga kita yang sekarang terdampak krisis COVID ini, karena COVID ini. Ini kan yang banyak yang kemudian putar haluan untuk kemudian membentuk UMKM di tiap-tiap kelompok masyarakat. Nah, ini sehingga mereka jangan dipersulit, bahkan dipermudah. Nah, kemudian NIB ini kami anggap juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena database ini sangat penting bagi pemerintah. Jadi kami melihat sebatas ini, database ini di tingkat pemerintah ini sangat lemah. Maaf, misalnya DTKS, data kemiskinan misalnya, ini kan simpang siur. Yang pegang dinas sosial, tapi ketika kita bicara dengan teman-teman kabupaten kota, ini salang suruh. Sehingga database-nya itu sangat lemah sekali. Bagaimana kita bicara tentang pemberdayaan, yang mau diberdayakan siapa, sementara datanya lemah. Nah, termasuk di dalam UMKM ini, kami berikan apresiasi mulai sekarang didata betul. Apalagi sekarang banyak yang baru-baru. Tidak hanya sekedar didata. Kemudian oleh Bu Siwi nanti akan dibina. Kalau perlu difasilitasi berbagai macam kemudahan sampai dengan permodalan. Saya kira itu. Baik, benar sekali. Jadi ini juga sebenarnya kepentingannya untuk para penggiat UMKM sendiri, Pak ya. Ya. Jadi bahwa sebenarnya UMKM ini penting untuk data-data yang apa yang nantinya bisa diolah dan juga dijadikan kebijakan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi pada saat ini akhirnya gitu, Pak ya. Dan mungkin Mas tadi masalah apa yang kita lakukan, meskipun eranya era OSS gitu ya. Kami tetap di DPPM itu ada namanya untuk konsultasi. Kami terbuka kalau teman-teman UKM yang merasa kesulitan mengakses atau menggunakan itu OSS, silahkan. Kami di BPM terbuka. Kami ada staf khusus yang akan melakukan pendampingan. Bagaimana mengisi OSS atau mengurus perizinan seperti apa. Kami siap untuk bersama teman-teman. Termasuk tadi masalah data. Kami sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 10 itu kami sedang melakukan pengkajian. Kira-kira daftar UKM mana saja yang nanti bisa dimitrakan dengan usaha besar. Termasuk tentunya data tentunya berkolaborasi dengan tempatnya Ibu Siwi gitu ya. Jadi ada kewajiban tuh. Ada 186 jenis usaha yang itu berwajib bermitra dengan UMKM. Kami menyiapkan datanya. Nanti UMKM-nya mana saja. Nah kira-kira kan perlu kurasi. Nggak mungkin, berapa Bu? 300.000 Bu? Nggak mungkin semua kan? Pasti mana ini yang eligible untuk berkolaborasi dengan usaha besar. Nah, itu kira-kira yang kita lakukan gitu ya. Iya, benar sekali. Iya, malah itu yang sebenarnya diperlukan Pak ya. Lebih tepatnya seperti itu, akhirnya tahu bagaimana dan juga daftar-daftar itu jadi bisa apa namanya? Bisa tepat fungsinya, bisa tepat guna di situ. Dan ini pun terbuka tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa monggo datang aja kalau misalnya mengalami kesulitan, siap dibantu dan tentu saja nanti ada solusinya di sana. Gitu. Baik, luar biasa sekali.
Lalu berikutnya kita ke Bu Siwi, tadi sudah di-mention ini sama Pak Yazid. Sebenarnya Bu, kalau dari Ibu, dari sudut pandang Ibu ini, apakah pentingnya NIB ini Bu pada peningkatan usaha dari UMKM itu sendiri? Ya, ini sangat penting sekali ya, karena kan tadi sudah disampaikan Pak Yazid, bagaimana sebetulnya kan paling utama data ya. Data ini menjadi kalau bicara ini kan tongkatnya ya, kalau orang buta itu tanpa pakai tongkat pasti jalannya nabrak-nabrak ke sana sini. Karena kan apa yang kita lakukan itu basicnya data, dan data ini harusnya data tidak hanya sekedar data, tapi data yang bisa dibaca. Kayak apa sih sebetulnya datanya, keragaannya seperti apa. Nah, mengalir terhadap UMKM pasti data terhadap profil mereka. Bagaimana sebetulnya profil mereka ini terhadap legalitasnya. Pasti kan mesti, oh mereka punya legalitas enggak? Karena kan kita juga punya PR, bagaimana pemerintah ini akan memformalkan yang dari informal menjadi formal, menaik kelaskan kan seperti itu, mensejahterakan. Karena kan Pak Yazid bicara, Pak Yazid kan bagaimana sejahtera untuk kita bawa kan akan melihat before after-nya kan seperti itu. Yeah. Nah kita basicnya kayak, maka sangat penting sekali bagaimana NIB ataupun legalitas ini benar-benar harus kita kita dorong mereka, karena menurut kami kacamata kami ini kita lihat bukan ada yang memang enggan mungkin karena merasa oh gimana ya cara ngaksesnya, karena basicnya ini kan sudah basic by system ya Pak ya, sebenarnya kemudahan hanya di genggaman kan kita itu, tapi genggaman ini genggaman yang di mana. Nah ini kan juga harus dari Pak Yazid pasti kebijakannya kan akan meluas, bagaimana sebetulnya yang di pelosok-pelosok yang di ujung sana, bagaimana kapasitas, apakah dia harus datang, padahal sebetulnya nggak harus datang pun kan bisa, tapi karena kekuatan dari sisi supporting terhadap sarana prasarananya internet ini kan juga menjadi bagian itu. Nah, yang kedua kadang ketidakpahaman ini pentingnya seperti apa. Nah ini makanya butuh sebuah yang paling utama adalah mengubah mindset dari para pelaku ini. Kalau NIB ini benar-benar memang sesuatu menjadi suatu kebutuhan gitu. Nah ini yang terus kita lakukan seperti apa tadi dari Pak Agus, dari Pak Yazid. Ini kita itu terus berproses sosialisasi, kita itu melebur ke mereka, bahasanya itu kita samakan mereka. Oh ini di kantor DWPM ini siap, tapi mungkin mereka akan datang ini juga punya permasalahan, maka kita juga bergandengan dengan beberapa komunitas untuk sama-sama mendampingi. Kami pun di Dinas Koperasi ini juga dengan Pak Agus, juga dengan beberapa komunitas. Kita siapkan ruang di sini, ada beberapa tata kala yang mereka juga siap untuk mendampingi, dan kita juga melakukan kan ini ya Pak ya saja. DIY ini kan sangat luar biasa sebetulnya peluangnya, banyak anak mahasiswa yang sebetulnya ini bisa kita manfaatkan, maka banyak anak-anak yang magang, kalau PKL lah seperti itu. PKL. Ini yang kita beri pemahaman bagaimana untuk akses OSS, maka di mana kita ada keterbatasan dari sisi SDM, jangkauan, mereka juga bisa membantu kami, dan ini belajar, kami juga menjadi laboratorium. Ini yang sebetulnya dari situ kita tahu ternyata NIB ini menjadi sangat luar biasa kan gitu. Nggak punya NIB nggak bisa ngurus yang lain, legalitas di atasnya. Contoh saat mereka akan sekarang produk ini sudah halal. Saat kita akan ngurus halal dengan si halal di sistemnya, nggak ada NIB kita nggak bisa gitu. Saat mau ngurus NIB nggak punya persyaratan dari sisi mungkin emailnya ini, nah ini juga nggak bisa. Nah ini sebetulnya kan ekosistem inilah mestinya yang nanti akan dirajut sama kebijakannya Pak Yazid gitu. Jadi karena tidak hanya Dinas Koperasi, tidak hanya DPPM, pasti dari seluruh seluruh entitas ini mesti punya kewajiban menurut saya seperti itu. Baik, itu tadi mungkin sedikit penjelasan dari Ibu Siwi yang nanti tentu akan kita lanjutkan kembali dengan program-program ataupun juga penjelasan banyak dari narasumber kita kali ini. Oke. Kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Sibakul merupakan jendela informasi terhadap pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Siapapun bisa melihat potensi dan sebaran KUMKM melalui pendataan berbasis IKTP.
Bahkan, postur dan kondisi UMKM bisa terpetakan secara rinci agar bisa dipahami skema pengembangannya. Melalui Sibakul diharapkan akan muncul wirausahawan baru, pemetaan koperasi dan UMKM semakin valid, penanganan koperasi dan UMKM semakin terukur, serta menjadi media pemasaran bagi produk-produk UMKM karena terintegrasi sebagai marketplace dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan secara komprehensif melalui pemanfaatan IT sebagai jendela masa depan. Sibakul adalah tools yang dijadikan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengarahkan perkembangan koperasi dan UKM kepada model bisnis masa depan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Wujudkan koperasi sehat dan UMKM naik kelas. Satukan langkah untuk prestasi istimewa. Maju bersama, wujudkan sejahtera dan karya. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian bersama dengan podcast Geber UMKM Naik Kelas atau Gebuk. Kali ini kita bertemakan tentang kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB untuk tumbuh kembang UMKM dalam memasarkan produknya. Tadi sudah kita ulas bahwa sebenarnya sangat penting kepemilikan dari NIB ini. Tidak hanya untuk aksesibilitas dari UMKM itu sendiri, untuk mengakses banyak hal, misalnya dari tradisi halal dan sebagainya sudah disampaikan oleh Ibu Siwi. Tetapi juga tentu saja ini menjadi satu database yang sangat membantu sekali bagi pemerintah untuk menetapkan dan menentukan kebijakan bagaimana jalannya ini untuk membantu masyarakat sendiri. Akhirnya untuk kembali pulih setelah pandemi COVID-19 ini. Dan juga tentu saja untuk mengembangkan usaha-usaha Anda. Pengen usaha Anda lebih maju lagi, punya NIB. Gitu sebenarnya. Baik, kita kembali lagi bersama dengan Bapak Yazid ini Pak. Kita kembali agak ke awal ini Pak, tentang secara umum. Apakah ada program khusus Pak dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk UMKM di saat ini yang terdampak oleh pandemi COVID-19 secara langsung Pak? Ya, begitu COVID bertunduk datang di awal tahun 2020, kita bersama eksekutif bersepakat untuk melakukan refocusing dan juga didasari atas perintah dari Pak Presiden, kemudian Menteri Keuangan, juga Menteri Dalam Negeri. Nah, refocusing ini kita prioritaskan yang pertama untuk penanggulangan COVID, kaitannya di bidang kesehatan lewat gugus tugas dan sebagainya. Tapi kita juga tidak kalah pentingnya untuk kemudian memperhatikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Karena kita sama-sama tahu, begitu COVID meledak pada gelombang pertama ini, semuanya kan lumpuh. Termasuk juga ekonomi. Tidak hanya di DI, ya tentu saja semua luluh lantak karena COVID ini. Nah, sehingga kita juga mendorong kepada teman-teman di dinas-dinas terkait kaitannya dengan masalah pemberdayaan ekonomi, dalam hal ini UMKM, untuk kemudian berkreasi, menyusun program kegiatan kaitannya dengan masalah penanggulangan COVID ini. Nah, termasuk di bidang ekonomi. Nah, ini kita juga fokus pada pemberdayaan UMKM. Nah, UMKM ini karena seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah sesuatu yang paling bisa bertahan hidup. Kita tahu banyak perusahaan yang tumbang karena mereka tidak bisa impor ekspor karena memang ditutup saat itu. Tapi UMKM tertentu masih bisa eksis di saat orang-orang bisa lumpuh dengan kreasinya masing-masing.
Nah, tentu saja kita dukung dengan program kegiatan yang ada di dinas-dinas yang ada di tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Baik, baik. Nah, ini harapannya juga pastinya semuanya bisa teratasi karena ekonomi jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau dulu kan saya mengingat ada statement bahwa harus tetap berjalan beriringan untuk pembenahan baik itu kesehatan dan juga ekonomi, Pak. Ya, walaupun prakteknya sangat sulit sekali. Kadang-kadang sering berbanding terbalik. Ketika kita memprioritaskan kesehatan, pengetatan ekonomi pasti turun. Ya. Nah, tataran idealnya ini kan mestinya berbanding lurus. Ya. Kesehatan juga berjalan, ekonomi juga berjalan. Seperti sekarang ini, Mas. Kami cukup khawatir sekali dengan berita-berita yang ada di luar negeri misalnya. Kita sudah bersyukur sekarang ekonomi sudah merangkak bergerak. Bahkan ini sudah agak semi lari lah. Tapi mendengar kabar di Eropa, di beberapa daerah ini kok ada COVID, bahkan ada varian baru. Nah, ini kami juga khawatir. Karena itu tadi, Mas, begitu kita membuka uang ekonomi, nah, tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat, ya termasuk kami. Ini kan sekarang sudah agak longgar sekali. Nah, yang kita khawatirkan itu. Makanya kita minta kepada pemerintah, kami juga untuk melakukan kampanye, jangan lelah untuk kemudian melakukan prokes. Karena mungkin masyarakat sekarang ini melihat kondisi sudah landai. Tapi jangan lengah di dalam posisi landai semacam ini. Baik. Berarti kalau Yogyakarta sebenarnya untuk khusus Yogyakarta, karena mungkin penyikapan antar daerah akan berbeda, mengikuti juga posisi ekonomi dan juga mungkin kegiatan ekonomi dari masing-masing warganya gitu. Kalau Yogyakarta sendiri berarti sebenarnya apakah ini sudah bisa kalau misalnya kita mulai melanjutkan ke program pembenahan ke ekonominya gitu, Pak? Ya sudah mulai, Mas. Pembenahan ekonomi sudah mulai dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan Yogyakarta ini kan sangat bergantung dengan pendatang, karena Yogyakarta ini salah satu penopang ekonomi yang cukup besar adalah pariwisata. Sehingga misalnya kayak di Sleman kota ini yang menjadi pemasukan terbesar dari pendapatan asli daerah adalah pajak hotel dan restoran. Artinya itu kan mereka datang. Nah, sehingga kita saling menjaga lah supaya jangan kemudian ada gelombang ketiga. Jangan sampai ada, karena ini ekonomi sudah mulai merangkak dan kita sudah cukup senang lah. Kemudian kita juga mendorong terutama dari dinas-dinas terkait untuk kemudian semakin mendorong semakin cepat supaya masyarakat ini bergerak dari kemarin sampai titik kulminasi 0 lah kemarin. Sekarang sudah mulai bergerak. Baik, kalau dari Bapak Agus Priyono nih, Pak. Jadi gini ya, Mas, Bapak Ibu semua, ini pandemi. Tidak ada satu negara pun yang punya resep mujarab untuk mengatasinya. Semua proses belajar, gitu ya. Kita Indonesia syukur sebetulnya dengan kasus yang ada. Kita tengok coba negara tetangga. Singapura mendekati 4.000 loh, Mas. Ya. Ya. Malaysia masih tinggi. Thailand, kemudian Filipina, Vietnam yang dulu katanya championnya ini dia kedodoran juga. Eropa, Jerman nyampe 50.000. Turki 27.000. Masih tinggi loh ininya. Ini yang sebetulnya tadi seperti bagaimana disampaikan Pak Yazid, kita perlu waspada meskipun kasusnya itu melandai, terutama Yogyakarta. Yogyakarta kita tahu level 3, level 2 pun teman-teman yang berwisata itu banyak ke Jogja, baik itu dari Jakarta, dari kota-kota sekitarnya. Tapi intinya bagaimana kita supaya disiplin protokol kesehatan gitu ya. Dari segi ekonomi perlu, alhamdulillah kita triwulan 1 tumbuh 6, berapa? 1 ya persen. Triwulan 2 11, sekian persen. Ya mudah-mudahan ini untuk sampai akhir tahun ini ekonomi tumbuh, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berdisiplin untuk berprotokol kesehatan. Ini perlu semua loh, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga perlu. Para pelaku ekonomi perlu, travel, tour operator, travel agent, hotel, semua ini perlu bagaimana kita secara ketat menerapkan protokol kesehatan. Intinya ke sana saya kira gitu ya. Baik, Pak. Kalau dari Ibu Siwi ini, Bu, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari Yogyakarta, tentang koperasi dan juga UMKM sebenarnya, Bu, ini ada peningkatankah dari
kita bisa bilang mungkin ya level PPKM sudah menurun sampai sekarang seperti ini, bagaimana Bu peningkatannya tentang UMKM di Yogyakarta? Pasti peningkatannya sangat, menggembirakan kan seperti itu. Jadi kan tadi udah disampaikan, sebetulnya kan kalau bicara terhadap perekonomian yang ada di Jogja, ini kan basicnya kerumunan ya. Kerumunan ini kan wisatawan, pendidikan gitu. Pendidikan mungkin secara bertahap juga sudah ada yang tatap muka tapi evaluasi lagi karena kemarin muncul klaster lagi. Nah ini kan kembali karena ini kan terkait dengan bagaimana masyarakat kita semua ini taat atau prokes ini menjadi bukan paksaan tapi menjadi sebuah kebutuhan. Jadi memang ini ya harus kita semua di saat kita udah siap membuka ternyata ada klaster. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pastikan untuk melindungi rakyatnya ya ini kan tutup lagi. Ini akan berdampak terhadap perekonomian gitu. Nah, dengan sekarang yang kita lihat terhadap yang mulai menggeliat menurut saya mulai menggeliat. Nah, kami sebetulnya saat kita di pandemi pun kan kita tidak terus berpangku tangan. Diam bagaimana kita juga mengajak para pelaku UMKM untuk menyiapkan itu kita belajar menambah skill bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana bisnisnya ini pasti beda dengan saat belum ada pandemi Covid. Bagaimana menyiapkan terhadap produk-produk yang memang ini ada titel-titel yang memang ini aman. Ini kita produk sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kalau dulu belum ada itu sekarang harusnya sudah muncul itu. Dan bagaimana saat mereka melakukan aktivitas sekarang ini tidak harus ketemu karena ini kan juga mengurangi terkait dengan tatap muka. Maka kita di saat ada pandemi dan diamini didok kalau ada teman-teman ngalahnya didok diamini dari Pak Yasid dari pihak legislatif. Kami punya inovasi bagaimana ini tetap berproduksi karena dengan pandemi, dengan musibah seperti ini beda dengan waktu gempa ya. Produksinya, alat produksinya rusak. Tapi kalau pandemi itu alat produksinya itu nggak rusak. Tetap bisa berproduksi. Tapi siapa pasarnya? Karena semua mengalami kontraksi ekonomi. Nggak boleh ketemu, nggak boleh ini. Maka dengan terobosan free ongkir salah satu. Tapi di dalam free ongkir itu tidak serta-merta langsung yuk jual semua. Kita kurasi, yuk produkmu, bagaimana foto produknya, bagaimana menarasikan produk, itulah yang akan dapat gimmick-gimmick terhadap free ongkir. Nah ini kan sejalan dengan itu di saat awal masih benar-benar kondisinya klasternya banyak kita dan banyak lockdown, istilahnya kan ditutup sana sini, kebijakan masing-masing daerah beda-beda. Kita dengan lokal dulu. Sekarang sudah kita dengan menggeliat ini kita sudah bisa ngirim sampai ke luar daerah. Bahkan kita di akhir ini bisa ngirim ke luar negeri. Tapi tentunya ini juga kita evaluasi dengan ini menggeliat enggak? Ternyata menggeliat. Ekonomi kita sudah banyak ya kunjungan wisata dengan beberapa peraturan tadi dengan mereka juga sudah harus akses peduli lindungi. Vaksin juga sudah begitu masif kan ini kan menjadi bagian yang sejalan kita itu ada 3 hal bagaimana ekonomi, sosial, kesehatan ini harus jalan seiring meskipun susah ya tadi kan Pak Yasid ekonominya geber, kesehatannya turun. Nah, ini berdampak sosialnya. Tapi sebisa mungkin kita akan sandingkan ini kan seperti itu. Nah, kalau sekarang dari hasil evaluasi ini sudah cukup lumayan. Jadi kan kami pun punya di Pasar Kota Gede yang di YIA ini menjadi parameter ya. Di sana sekarang kan mulai banyak wisatawan naik pesawat. Ini kita melihat evaluasi tiap hari kunjungan dari para penumpang ini terhadap apa yang kita sajikan dalam bentuk di galeri dan ini cukup signifikan gitu. Beda saat dulu Pak Yasid kita itu sedih. Sehari mungkin dari transaksinya aja nggak sampai dengan 1.500 dengan transaksi yang sebegitu menurut kita dari sisi ekonomi nggak masuk. Tapi ini kita suka nggak suka memang kita harus ini kita punya produk, teman-teman harus kita support ini. Jadi dan sekarang di akhir-akhir ini setelah kita evaluasi lumayan cukup tajam juga, cukup meningkat sangat tinggi. Nah ini kan menjadi parameter. Begitu juga dengan antusias teman-teman dari para pelaku UMKM untuk mengakses tadi NIB. Kalau saya tanya untuk apa? Karena saya mau urus halalnya, karena ada pesanan, saya harus ada syarat. Jadi ekosistem saling ketergantungan, saling keterkaitan inilah yang sebetulnya legalitas ini sangat legalitas dari sisi lembaganya, NIB-nya, legalitas terhadap produknya. Nah, inilah kalau kita lihat memang sekarang ini sudah sangat sudah mulailah bangkit dan cukup cepat kalau di DIY ini
Karena ekonomi kreatif kita ini daya juangnya, daya kreatifnya ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana kita mengemas itu, mengubah mindset mereka, budaya dalam hal peradaban, mengadaptasi terhadap kondisi yang sekarang dengan adanya pandemi COVID. Betul sekali, Bu. Dan ini kalau misalnya kita bilang tentang UMKM, apakah ini juga kan berkaitan dengan mungkin para pelaku di bidang online? Yang tadi mungkin sudah disebutkan dengan free ongkir ataupun juga banyak pengiriman sampai ke luar daerah, luar negeri bahkan gitu, perputarannya juga ternyata ada. Apakah ini juga yang dari online dan sebagainya itu terkait dengan NIB gitu juga diperlukan, Bu? Oh iya, jadi kita ini kan ada PR ya Pak Agus ya. Jadi bagaimana digitalisasi UMKM ini kalau dari target itu kan 3, tapi kan ini masih rendah gitu kalau kemarin. Tapi dengan adanya lebih suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang ini kan eranya transformasi digital untuk koperasi dan UMKM yang di dalamnya bagaimana. Kalau dilihat tadi yang sampaikan Pak Agus, pertumbuhan PDRB kita ini kan positif. Positifnya kita lihat dari mana? Ternyata kan dari IT, pemanfaatan ini. Nah, di dalamnya ini para pelaku usaha, baik pendidikan, wisatawan, UMKM ini kan tidak hanya food, craft, fashion, tapi bagaimana UMKM itu UMKM jasa, UMKM dari jasa transportasi, pariwisata. Inilah yang sebetulnya menjadi bagian di saat kita ada pandemi, memang fasilitas itu sangat mensupport gitu. Dan mensupport dalam sisi apa? Mensupport dalam sisi kontribusi kepada PDRB kemarin paling besar adalah di Alkom. Oke. Saya kira ini kewajiban kita bersama ya, bagaimana untuk tadi merubah mindset supaya NIB itu sesuatu yang memang menjadi kesadaran dari masyarakat, para pelaku usaha. Kita nggak tahu setelah ini berapa sih dari pelaku usaha yang sudah berizin NIB atau belum, kita nggak punya data. Tapi yang terus terang, ya ini kan wajib. Karena itu identitas tunggal ya NIB. Yeah. Di seluruh Indonesia ya NIB. Nanti berarti syaratnya NIB. Ini Pak Yaset mesti akan nyaratkan saat kita ini ke Pak Yaset, ini NIB-nya yang sudah punya berapa. Karena Pak Yaset ini tanpa ada data beliau nggak akan ngedok. Gitu. Yeah. Berarti akan ada target-target jumlah dan sebagainya seperti itu Pak ya? Saya kira lebih pada gini Mas. Yang pertama ini kan regulasi baru ya. Yeah. Regulasi baru, konsekuensi dari undang-undang baru. Nah ini saya minta juga teman-teman pihak eksekutif memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham akan pentingnya NIB. NIB ini kan seperti KTP. Ya. Jadi orang tidak punya KTP tidak bisa kemana-mana. Ya. Karena di situ ada NIK-nya. Ya, kan? Nah ini identitas. Sehingga pemerintah memberikan sosialisasi. Kami juga membantu untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat terutama UMKM. Arti pentingnya NIB. Yang kedua, setelah pemerintah memberikan sosialisasi, masyarakat mestinya juga harus untuk kemudian menyambut positif. Tidak kemudian hanya meminta haknya saja, tapi kewajibannya juga harus dipenuhi untuk kemudian mendaftarkan diri masuk di NIB. Ya bagaimana caranya lah. Karena apa? Ini sangat penting. Kalau masyarakat terutama UMKM ini sudah terdaftar semua lewat NIB ini, pemerintah kan punya kesempatan untuk melakukan mapping. Ya. UMKM di DIY ini itu berapa tuh? Berapa varian tuh? Sektornya apa saja tuh? Nah sehingga pemerintah nanti setelah mapping ini kan akan mengambil kebijakan. Di dalam pengambilan kebijakan ini kan tidak keliru. Kalau masyarakat kemudian tidak responsif mendaftarkan diri masuk menjadi database di situ, ini kan pemerintah tidak akan bisa. Apalagi sekarang jelas eranya era digital. Yang kedua, mulai ya dekade 10 tahunan ini kan apa-apa itu by name by address. Ya. Mbak Siwi nggak bisa. Ya. Mbak Siwi nggak bisa menganggarkan program kegiatan sekian-sekian misalnya. Kaitannya dengan UMKM. Pasti akan seperti yang tadi kita tanya. Yang masuk di UMKM itu NIB-nya berapa kan gitu Pak? Karena jumlah orang mana? Kan itu harus by name by address. Akuntabel ya, pertanggungjawabannya ke situ. Ya. Tidak sekedar SPPD menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban saja tidak. Betul Mas.
penyusunan anggaran itu kan mulai dari KUAPPS itu sudah binding by trust Mbak Siri ya. Ya, iya betul. KUAPPS loh, belum APBD loh Mas, belum pembahasan APBD loh. Mulai dari KUAPPS itu kita sudah binding by trust. Ya. Misal Dinas Koperasi UMKM akan membantu sekian misalnya untuk UMKM. Yang dibantu siapa? Orang mana? Ya kira-kira seperti itu. Itu harus binding by trust. Kalau tidak temuan BPK. Ya, itu. Nah, ini sekarang sehingga masyarakat harus tahu permasalahan yang dihadapi dinas. Jangan hanya sekedar Mbok, saya diperhatikan. Ya, dia enggan, kemudian hubungannya mutualisme ya Pak ya, saling menentukan ya. Saling menentukan. Ya ibarat kata seperti kita mempunyai KTP ini sangat penting. Orang mau nggak punya KTP, misalnya kemarin itu kan ada di share-sharean WA itu mau vaksin harus punya KTP. Iya. Tapi mau buat KTP harus vaksin dulu. Kuncinya kan KTP harus punya dulu. Ini kayak ini Pak, kalau kayak kita data, kadang tidak semuanya sih sebetulnya masyarakat. Tapi saat kita data diminta sama Pak Yasid data, teman-teman ini mau dapat apa sih gitu. Padahal kita akan meraih apa itu kan dari data gitu. Nah ini kan juga sebetulnya program apa, intervensi apa itu kan dari keragaan data. Tapi saat kita mendata kadang ini nanti dapat apa lah. Kita belum tahu orang datanya itu kan juga dari Bapak Ibu gitu. Tapi ini memang perlu yaitu mindset sebetulnya arti pentingnya seperti itu. Maka di dalam kita mendata di Sibakul ini kan basicnya NIK gitu. Pak Yasid kita sudah NIK sudah dengan Dukcapil. Saat ini juga kita ini kan masih di PR lagi kan. Itu aman enggak? Kan masih tanya gitu, aman enggak gitu. Karena kan banyak yang memanfaatkan NIK ini untuk kemana-mana gitu. Maka kami pun kan melakukan PKS dengan dengan Biro Tapem. Dan ke depan ini katanya kan NIK ini akan menjadi NPWP ya Pak, langsung jadi NPWP. Kemarin masuk di Sibakul itu masih ada ragu, nanti saya kena pajak dong. Padahal kan ada regulasi juga untuk keringanan pajak bagi UMKM. Maka menurut kami pemerintah ini kan sudah memikirkannya itu kan sudah terstruktur menurut saya itu. Oh kalau nanti NIK ini NPWP NIK ini langsung menjadi NPWP tapi saat pajak ini juga akan ada keringanan pajak. Pasti Pak Yasid juga akan mungkin terhadap kebijakannya seperti apa. Tapi data inilah, lebih sekarang kan wali data yang dari pusat ini kan Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi wali data. Untuk UKM-nya ya, dan Koperasi dan UMKM. Pembinanya adalah BPS. Maka ini kita terus-menerus menggodok bagaimana parameter yang ada di dalam UMKM yang bisa dipakai untuk seluruh sektor. Gitu. Biar nggak tumpang tindih kalau Pak ini kan. Ya. Baik, benar sekali Bu. Oke, ini juga tentu saja mohon maaf untuk pembahasan ini kita juga harus terbatas oleh waktu Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya mungkin kalau boleh ada satu kalimat mungkin terakhir dari Bapak Ibu untuk harapan dari Bapak Ibu sekalian untuk teman-teman ataupun juga aktivis-aktivis UMKM yang terdampak pandemi. Sehingga nantinya harapannya bisa bangkit kembali menghadapi tahun-tahun ke depannya. Monggo kalau dari Pak Yasid silakan. Ya. Kaitannya dengan dampak dari pandemi ini ya kita mau tidak mau harus sabar. Kemudian kita juga harus berusaha secara sungguh-sungguh karena ya ini adalah permasalahan kita bersama, tidak hanya diri kita secara individu, tapi ini global dunia. Kemudian yang ketiga, sembari kita berusaha seperti sekarang ini perekonomian sudah membaik. Jangan lupa untuk kemudian ketat protokol kesehatan. Saya sepakat protokol kesehatan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ini adalah sebuah kebutuhan kita bersama. Sehingga seperti di awal-awal itu masker ini tidak hanya kebutuhan saya, tapi melindungi kita semuanya. Dan menjadi atribut ya Pak ya sekarang. Ya, menjadi atribut sekarang. Nggak bisa lepas kalau mau keluar dan sebagainya. Monggo Pak Agus Priyono. Oke. Artinya kita semua harus bangkit, gitu ya. Mau nggak mau, kita harus bangkit. Untuk bangkit, salah satunya, monggo izinnya, NIB-nya dipenuhi, diurus. Kalau ada kesulitan, kami siap dari DPPM, selaku dinas yang selaku penyelenggara pelayanan publik, kami siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Monggo, silahkan. Baik itu datang langsung, mau melalui telepon, kami siap. Ada staf khusus yang nanti akan membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Siwi, monggo. Karena tadi Pak Yasid, Pak Agus itu sudah sangat luar biasa ya. Ini supportnya terhadap UMKM. Kalau saya lebih, ayo
kita manfaatkan kesempatan peluang yang sangat luar biasa ini, bagaimana kebijakan, bagaimana untuk menindaklanjuti kebijakan. Pak Agus sudah all out untuk mensupport, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan sarana prasarana, bisa jemput bola juga ya Pak Agus ya. Maka ayo kita manfaatkan, dan ini menjadi sebuah tantangan dan kebutuhan untuk kalau kita siap untuk naik kelas dari apa yang kita lakukan sekarang, ya kita siap untuk memenuhi terhadap syarat dan ketentuan yang ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih kalau begitu untuk seluruh informasinya hari ini yang sudah tersampaikan, dan juga tentu saja tak lupa kita mengucapkan terima kasih buat seluruh penonton dari channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita bersama-sama optimis bahwa kita akan bisa melewati ini semuanya, dan tentu saja bagaimana caranya kita bisa saling bantu-membantu dari UKM-KM, juga dari pemerintah, karena semuanya akan sinergis bersama-sama mengembalikan perekonomian Indonesia, terutama Yogyakarta, seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi, bahkan mungkin akan semakin dan semakin maju kembali. Terima kasih sekali untuk seluruh penonton, dan kita mungkin kembali setelah podcast kali ini, kita akan punya kelanjutannya banyak sekali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Saya Gundi Sos. Matur nuwun sekali semuanya Bapak Ibu untuk narasumbernya kita kali ini. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.